Jelas ya ayatnya, Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiarkan di publik? Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya MUI ngecam Muhammad KC. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi bersama saya di channel Iman Islam. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah video yang mana di sini ada seorang murtadin, yaitu MKC, yang telah dilaporkan oleh MUI atas kasus penistaan agama. Yang mana di sini MKC telah membuat pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Raja Jin. MKC mengungkapkan bahwa Muhammad adalah Raja Jin. Dan di sini saya akan membahas yang mana ternyata Yesus itu di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, di sini Yesus telah dicobai oleh iblis. Bisa kita lihat di sini, dan saya akan coba untuk membacanya ya, sahabat. Di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 tertulis, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus berkata kepadanya, ada pula yang tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan atau Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi di sini sangat jelas tertulis di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 bahwa Yesus telah dicobai oleh iblis. Mana ada, jika memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia itu harus dicobai oleh iblis yang merupakan makhluk? Begitu ya, sahabat. Negara kita negara hukum. Siapa melanggar hukum harus dihukum. Kalau melanggar agama, negara kita bukan negara agama. Baik, tema kali ini adalah Muhammad KC dikecam oleh MUI. Kenapa MUI sampai mengecam? Gara-gara membuka ayat
surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya bentangkan ayatnya ini. Saya dapat informasi Muhammad Kece dikecam. Channel Muhammad Kece dikecam oleh MUI gara-gara mengatakan Muhammad dekat dengan jin. Nah, ini dia ayatnya. Saya akan bentangkan ayatnya yang membuat Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Nah, ini dia. Ini ayat jelas di dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamaqama Abdullahi yaduhu kadu yakanuna alaihi libada. Artinya, ini terjemahannya begini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiarkan di publik? Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya MUI ngecam Muhammad Kece. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Lalu saya bertanyakan, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Saya dapat sumber dari Detikom. Terima kasih Detikom sudah memberikan informasi. Baik, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang lah dengan Pak Wahyu Ilahi. Shalom Pak Wahyu, salam sadar. Shalom, salam sadar Pak Kece. Salam sadar. Ini MUI katanya mengecam Muhammad Kece menurut berita di Detikom. Jadi gara-gara menyampaikan Muhammad dekat dengan jin. Ya ini memang ayatnya ini jelas. Bukannya pada nyadar, malah melaporkan. Emangnya Muhammad Kece nggak bayar pajak apa? Polisi bisa diperalat. Saya bayar pajak loh ke negara untuk bayar aparatur sipil negara. Untuk membayar para polisi TNI. Ya polisi dan TNI harus dilindungi saya ini. Menyampaikan kebenaran kok dikecam-kecam. Ini sama penjajah ini. Oke, tanggapannya Pak Wahyu gimana dengan pelaporan Muhammad Kece nih? Ya sebenarnya begini Pak Kece ya, kalau kita komitmen pada sebuah ajaran, pada sebuah kitab, kalau kitab itu dikatakan untuk semua manusia, rahmatan, kan begitu. Ya tentunya kan boleh dong, dan sekarang kan juga tidak seperti zaman Bahlak lagi, sekarang kan sudah zaman era terbuka. Ya boleh dong Pak KC membaca, setiap orang membaca, karena ini kan ditampilkan, ada di YouTube, ada di blog-blog Muslim. Iya, ketika betul. Jadi ya hak kita, karena memang Al-Quran ini kalau mereka percaya kepada Tuhannya, kepada Allah, tentunya kan Quran ini bukan untuk MUI saja, untuk semua orang, kan begitu. Iya toh? Lah kalau untuk semua orang, ketika orang membaca, orang menyampaikan, ya itu kan udah tidak bisa dihai kepada seseorang. Alkitab, Injil, ya toh, Al-Quran atau kitab yang lain itu yang sudah ditaruh di blog-blog situs-situs yang ada, itu milik semua umat. Karena firman itu kan bukan milik kelompok tertentu, tidak, tapi semua umat. Tinggal umat itu mau percaya yang mana.
ajaran mana yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta, kan gitu, fakta sejarah, fakta yang terjadi, kan begitu Pak Kacik. Benar. Nah, tidak boleh, ya toh tidak boleh. Terus kemudian itu diklaim, oh itu milik saya, itu milik umat tertentu, tidak, ya. Menjadi milik umat itu artinya begini, menjadi keyakinan Pak KC, menjadi jalannya, pilihannya. Nah itu menjadi milik pribadinya dia. Nah ketika menjadi milik pribadi, contohnya seperti ini Pak KC. Saya seneng mobil itu warna hitam Pak KC, iya toh. Nah, saya belilah mobil hitam. Tetapi tetangga saya atau teman saya mengatakan, kenapa kamu nggak pilih mobil putih? Ya toh, lah itu hak saya. Udah keyakinan saya senang hitam. Kalau kamu senang putih ya silahkan, kan begitu. Nah, ini ilustrasi yang sederhana saja. Demikian juga ketika agama, ya, ketika ajaran Al-Quran ini sudah dibuka, orang semua membaca, silahkan. Ketika orang itu yakin kepada Al-Quran, ya silahkan. Itu haknya dia, kan gitu. Tetapi ajaran-ajaran itu yang tertulis di situ kita bacakan. Pak KC kan membacakan ini tidak menafsir ya Pak ya? Oh iya. Nah, Pak Kacik membacakan, Pak Kacik memberitahu, loh kok ada yang seperti ini aneh ini, kan begitu. Iya toh? Itulah hak kritis seseorang karena memang manusia diberi kecerdasan. Bedanya manusia dengan hewan, kita memiliki akal pikiran, akal budi, punya nalar, daya nalar. Ini masuk akal, relevan atau tidak, kan begitu Pak KC. Makanya orang tidak bisa mengklaim. Sekarang begini, Alkitab sendiri dibaca oleh teman-teman kita, debater-debater Muslim, bebas dia mau apa, membaca, membuka, ya toh bebas. Tetapi ketika dia belum memahami ayat-ayat itu, ketika dia bacakan, kita memberi hak jawab, ya itu kan mari kita berdialog di situ. Jadi bukan lagi menjadi milik privat Pak KC. Ketika sudah ditaruh di blog, di situs, semua orang bisa melihat, membaca, itu bukan lagi milik kelompok tertentu, termasuk Injil ya, termasuk Alkitab Pak KC. Ya, keputusan orang itu mau mengambil percaya kepada Injil atau Al-Quran itu hak eksklusif, itu hak yang diberikan kepada kita. Kan di surat Al-Quran juga jelas mengatakan Allah memberi akan menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberi jalan keselamatan atau seperti itu bagi yang Allah kehendaki, kan begitu. Jadi hak umumnya, hak eksklusifnya itu milik Tuhan, kan gitu loh. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman kita semua, oleh bangsa Indonesia, bahkan di dunia, kan begitu. Makanya teman-teman yang ada di sana jangan kemudian memiliki dua pola. Kadang-kadang teman-teman itu hanya memiliki dua. Kalau tidak salah paham, mereka memahami paham yang salah, kan gitu loh. Nah pentingnya kita diskusikan itu supaya tidak memahami paham yang salah, kan gitu. Ayo kita buka begitu Pak KC. Kita terbuka. Ayo ya diskusi, ayo gitu loh. Apakah benar Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat, kan begitu. Ayo memberikan jalan masuk surga. Ayo kita buktikan. Ya sesuai ayat Anda, sesuai yang tertulis di Al-Quran, juga tertulis yang di Injil. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, jelas dikatakan bahwa tak seorang pun datang kepada Bapa ke surga, tempat Bapa itu di surga, kalau tidak melalui Yesus, kan begitu. Nah, kalau memang Nabi Muhammad bisa membawa keselamatan, bisa bersyafaat untuk umatnya, buktikan, kan begitu. Kita bisa sama-sama belajar, kan, seperti di surat Al-Baqarah 272, surat Asy-Syura 3, surat Al-Qasas 56, surat Al-Ra'd 40, surat Ghasyiyah ya, Al-Ghasyiyah ya. Di situ juga jelas apakah surat-surat ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad membawa orang masuk ke surga. Ayo, yang berbicara adalah kitab itu masing-masing. Jadi tidak bisa Pak KC dilaporkan atau dituduh-tuduh itu karena itu sudah memilih umum. Semua orang boleh.
Iya toh? Karena yang tahu, iya toh, yang tahu Waduh, isi hati ini, yang tahu isi iya, hati itu hanya Tuhan kan gitu loh. benar. Ya, hanya Allah. Jadi orang itu tidak bisa menjudgment. Menurut saya seperti itu pendapat saya Pak KC. Karena ini era keterbukaan, orang mulai kritis, orang mulai cerdas, tidak lagi dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng para guru-guru kita yang dahulu. Terima kasih Pak KC sementara itu. Iya. Oh, Dan di sini dapat kita lihat tadi pernyataan dari MKC seorang murtadin yang menyebut Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan raja jin. Lebih rendah mana derajatnya dibandingkan dengan Yesus yang telah dicobai oleh iblis? Oke, kita simak suatu hujatan dari MKC atas tuduhannya terhadap Nabi Muhammad yang telah saya rangkum dalam sebuah video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. selamat pagi. Salam. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Keci pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismi Yesus Rahmanirrahim. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi saudara mesti sadar, tidak mungkin orang akan diselamatkan karena politik. Tidak mungkin orang mau masuk surga karena mengamalkan ajaran-ajaran politik. Politik dunia, politik internasional. Siapa yang membunuh? Siapa yang perang Badar? Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis. Saya tidak berbicara agama Islam, saya tidak berbicara agama Kristen, saya berbicara orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang bisa menyanggah Muhammad Kece? Yo, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Di Quran ini banyak perintah membunuh. Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad KC. Dulu seorang Islam, sekarang jadi Muslim. Apa bedanya Islam dengan Muslim? Tentu beda. Dalam video ini,
saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga Indonesia dipimpin oleh Bapak menjadi negara besar, negara aman, damai dan tentram. Baldatun Thayyibatun Warobul Ghafur. Dalam video ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Umat Islam menggunakan pedoman kitab kuning, yaitu kitab fikih, yang disebut kitab Safinah, kitab kuning, kitab gundul. Tapi mereka menganggap kitab tersebut kitab Quran. Inilah suatu pemahaman yang keliru. Dan kitab kuning tidak pernah dijelaskan oleh para kiai di masjid dan di pondok pesantren. Karangan siapa kitab kuning itu? Saya jelaskan. Kitab kuning adalah karangan Syekh Nawawi yang bermukim di Arab. Dia berasal dari Banten. Dan pengarangnya Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab itu bermadzhab Imam Syafi'i. Apa substansi yang ada di dalam kitab kuning? Yaitu rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini dia bentuk kitabnya. Kitab ini adalah Kasifatu saja, Safinatun aja. Kitab ini adalah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai umat Islam. Umat Islam wajib sholat, wajib zakat, puasa. Ini kitabnya. Di sini tertulis rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Dan di sini juga tertulis waktu sholat. Jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini, yang disebut kitab Safinah. Inilah yang disebut juga kitab fikih, hasil karangan Syekh Muhammad Nawawi. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Bapak Kiai Yahya Waloni, Ustadz Abu Somad, dan Gus Nur Raharja, jangan terlalu pede, merasa benar. Sebenarnya Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan kalau mengikuti Isa Al-Masih adalah pengkristenisasian. Padahal Isa Al-Masih Rasul Allah, Nabi Allah yang diturunkan oleh Allah, tercatat di dalam kitab Al-Quran. Inilah kitab Al-Quranul Karim yang dulu saya bawa ketika saya pulang hajian dari Mekah tahun 97.
Di dalam kitab ini tertulis bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ini di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Sekali lagi, saya katakan Allah tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Al-Quran menjelaskan tentang orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 45 dan ayat 55. Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi fanafahna fiha min ruhina wa ja'alna wa ayata lil alamin. Dan kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, kata Allah. Dan kami jadikan dia, Isa dan Maryam, sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Isa Al-Masih adalah ruh dari Allah. Hidup di dalam dunia, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nanti akan turun lagi di hari kiamat. Banyak kitab yang menceritakan tentang Isa Al-Masih akan turun lagi. Diceritakan oleh Injil, diceritakan oleh Al-Quran, juga diceritakan oleh hadis. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu sorga, dari mengikuti yang wallahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Segera sebelum pintu tobat ditutup. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.